Ya, apa, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada yang terhormat Bu Siti Mukaromah, Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Administrasi Basis Data, serta teman-teman para LA sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi seputar Managing Ando Data. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Santi Putri Syawalina NPM 012, kemudian ada Auditi Kurnia Wijayanti NPM 013, ada Galih Aulia NPM 014, ada RC Genius NPM 015, ada saya sendiri Ida Ayu Rawati NPM 030, ada Nisa Adi Widya Aji NPM 031, dan yang terakhir ada Adiba Dewi Satriani NPM 036. Next. Di sini kami akan membahas 10 topik terkait managing Ando Data. Yang pertama ada managing Ando Data, yang kedua ada Ando Data use to support, yang ketiga ada transaction and Ando Data, yang keempat compare Ando and data, yang kelima ada local Ando mode vs share Ando mode, yang kelima ada overview of automatic Ando management, yang kelima ada about the Ando retention period, berikutnya ada categories of Ando, selanjutnya automatic turning of Ando retention, dan yang terakhir ada retention guarantee. Next. Managing Ando Data. Managing Ando Data adalah salah satu konsep penting dalam manajemen database. Ando Data adalah data yang memungkinkan untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan yang telah dibuat pada database. Nah, jadi ketika sebuah transaksi mengubah data, Oracle Database ini akan menyalin data asli sebelum memodifikasinya. Kemudian salinan asli dari data yang memodifikasi inilah yang disebut dengan Ando Data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola Ando Data. Yang pertama ada memahami konsep Ando Data, menjaga konsistensi data, memastikan keamanan data, mengoptimalkan kinerja basis data, dan yang terakhir memahami proses pemulihan data. Next. Berikutnya yaitu terkait dengan Ando Data use to support. Ando Data adalah data yang digunakan untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan yang telah dilakukan pada database. Ando Data biasanya dilakukan sebagai bagian dari mekanisme dukungan untuk sistem manajemen database. Ando Data juga mendukung read consistent dan juga flashback query. Nah, jadi Oracle Database ini menyimpan nilai lama atau yang disebut dengan Ando Data ketika proses perubahan data dalam database. Ando Data akan menyimpan data seperti yang ada sebelum dimodifikasi. Selain itu, Ando Data juga menangkap pembatalan data yang memungkinkan untuk memutar kembali data yang tidak terikat. Next. Dalam transaksi yang gagal, perilaku yang paling aman yang akan dipilih, dan database Oracle akan mengembalikan semua perubahan yang dilakukan oleh pengguna dengan mengembalikan data asli. Urungkan untuk mempertahankan informasi semua transaksi setidaknya sampai transaksi berakhir dengan pengguna mengembalikan transaksi atau rollback, pengguna mengakhiri transaksi atau commit, pengguna sesi normal, terminating atau rollback, dan yang terakhir pengguna sesi biasanya mengakhiri dengan exit atau commit. Jadi, untuk pembatalan data juga akan digunakan untuk memulihkan data dari transaksi yang gagal. Nah, sebuah transaksi yang gagal ini terjadi ketika sesi pengguna berakhir tidak normal atau mungkin saja bisa disebabkan karena kesalahan jaringan atau kegagalan pada komputer klien. Hal ini dilakukan sebelum pengguna memutuskan untuk commit atau rollback pada saat transaksi. Kemudian untuk jumlah data Anda yang ditahan dan waktu untuk yang dipertahankan tergantung pada jumlah aktivitas database dan konfigurasi yang ada di dalam database. Next. Berikutnya yaitu transaction and undo data. Setiap transaksi ditugaskan hanya ke satu segmen undo. Jadi, setiap satu transaksi hanya memiliki satu undo segmen, dan undo segmen tidak bisa digunakan oleh transaksi lainnya. Nah, segmen undo adalah segmen khusus yang secara otomatis dibuat oleh server database sesuai kebutuhan untuk mendukung transaksinya. Dan undo segmen ini selalu dimiliki oleh SJS atau SIS.
Nah, lalu yang kedua yaitu segmen undo dapat melayani lebih dari satu transaksi pada satu waktu. Jadi, ketika kita ada transaksi hari ini, lalu kita ingin melihat data lamanya, maka kita bisa melihat pada undo data ini. Semisal ya, kita klik sebuah tabel, lalu kita insert sebuah data dan ingin mengupdate data tersebut. Nah, kalau kita ingin melihat data lamanya di lain waktu, maka kita bisa melihat pada undo data ini. Jadi, undo segmen ini kalau saya pahami, kalau nggak salah, itu seperti buffer penyimpanan untuk transaksi yang telah ditugaskan. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada compare, undo, dan redo data. Undo data dan redo data itu tampak sama pada awalnya, tetapi mereka itu melayani tujuan yang berbeda. Nah, perbedaan tujuan yang utama antara undo dan redo di Oracle yaitu kalau undo untuk membantu dalam rollback dan menjaga read konsistensi, sedangkan untuk redo itu membantu dalam menggulirkan perubahan database. Untuk perbedaan yang spesifik antara undo dan redo dilihat dari 4 bagian, yaitu record of, use for, dan stored in, serta protect against. Next. Ini local undo mode versus shared undo mode. Nah, di sini ada gambar lokal dan juga shared undo mode. Jadi, terdapat dua undo mode, yaitu shared dan juga lokal. Hanya ada satu shared undo table space di CBT root, dan bisa juga ada local undo table space di setiap PDB-nya. Nah, di situ ada gambar dari CDB-nya. Untuk CDB root itu terdiri dari sistem, users, truth, shared undo. Untuk yang PDB HR itu ada sistem, HR, HR users, temp, dan juga undo 2. Kapan mood undo lokal ini tuh diperlukan? Jadi ketika hot cloning dan juga near zero downtime PDB relocation. Dan di akhir juga ada query-nya untuk mengubah lokal undo menjadi shared undo mode. Next. Selanjutnya yaitu overview of automatic undo management. Oracle menyediakan mekanisme yang sepenuhnya otomatis, yang biasa disebut dengan automatic undo management, yaitu untuk mengelola undo information and space. Dengan automatic undo management, database mengelola segmen undo dalam undo table space. Automatic undo management adalah mode default untuk database yang baru diinstal. Auto extending undo tablespace bernama undo TBS1 dibuat secara otomatis saat kita membuat database dengan menggunakan Database Configuration Assistant atau DBCA. Ketika instance database dimulai, database secara otomatis memilih tablespace undo pertama yang tersedia. Jika tidak ada undo tablespace yang tersedia, maka instance dimulai tanpa tablespace undo dan menyimpan catatan undo di sistem tablespace. Hal ini tidak disarankan dan pesan peringatan akan ditulis ke file log peringatan untuk memperingatkan bahwa sistem berjalan tanpa menggunakan undo tablespace. Next. Jika database berisi beberapa undo tablespace, maka Anda dapat menentukan secara opsional pada saat pengaktifan bahwa Anda ingin menggunakan undo tablespace tertentu. Hal ini bisa menggunakan dengan penginisialisasian undo tablespace seperti pada contoh undo underscore tablespace sama dengan undo tbs underscore 01. Selanjutnya perintah startup
akan gagal jika table space yang ditentukan dalam parameter inisialisasi tidak ada. Parameter undo_tablespace dapat digunakan untuk menetapkan undo tablespace tertentu ke sebuah instance di lingkungan Oracle Real Application Cluster. Database juga dapat berjalan dalam mode manual undo management. Dalam mode ini, undo space dikelola melalui segmen rollback dan tidak ada undo tablespace yang digunakan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai undo retention period. Ketika automatic undo management diaktifkan, selalu ada periode retensi undo saat ini yang merupakan jumlah waktu minimum yang Oracle Database upayakan untuk menyimpan informasi batalkan lama atau undo sebelum menimpanya. Setelah transaksi dilakukan, undo tidak lagi diperlukan untuk tujuan rollback atau pemulihan transaksi. Namun, untuk tujuan membaca yang konsisten, query yang berjalan lama mungkin memerlukan informasi undo lama untuk menghasilkan gambar blok data yang lebih lama. Informasi undo lama atau commit yang lebih lama dari periode retensi undo saat ini dikatakan kadaluarsa dan ruangnya tersedia untuk ditimpa oleh transaksi baru. Informasi undo lama dengan usia yang kurang dari periode retensi undo saat ini dikatakan tidak kadaluarsa dan dipertahankan untuk operasi baca dan Oracle flashback yang konsisten. Next. Selanjutnya, Oracle Database secara otomatis menyesuaikan periode retensi undo berdasarkan ukuran tablespace undo dan aktivitas sistem. Secara opsional, pengguna dapat menentukan periode retensi pembatalan minimum dengan menyetel parameter inisialisasi undo retention. Dampak dari parameter ini ada dua. Yang pertama, parameter undo_retention diabaikan untuk tablespace undo berukuran tetap. Basis data selalu menyetel periode retensi undo untuk retensi terbaik berdasarkan aktivitas sistem dan ukuran ruang tabel undo. Untuk undo tablespace dengan opsi auto extend diaktifkan, database mencoba memenuhi periode retensi minimum yang ditentukan oleh undo_retention. Ketika ruang kosong menimpa informasi undo yang belum kadaluarsa, tabel space diperpanjang secara otomatis. Jika klausa max size ditentukan untuk ruang tabel, pengurungan yang diperluas secara otomatis saat ukuran maksimum tercapai. Database mulai menimpa informasi pengurungan yang belum kadaluarsa. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori of undo. Yang pertama, di sini ada jenis kategori uncommit. Jenis kategori ini untuk informasi undo yang belum di-commit. Diperlukan jika pengguna ingin melakukan rollback atau jika transaksi gagal. Uncommit undo information tidak pernah ditimpa informasi. Dengan kata lain, database tidak pernah menimpa data undo yang belum kadaluarsa. Bahkan jika itu berarti transaksi gagal karena kurangnya ruang di tablespace undo. Yang kedua ada kategori commit. Jenis kategori ini untuk informasi undo yang sudah di-commit. Dipertahankan untuk konsisten read and Oracle flashback operation. Nah, dengan kata lain, undo juga mendukung read consistent dan flashback query. Nah, apa sih read consistent dan flashback query itu? Read consistent query ini memberikan hasil yang konsisten dengan data pada saat query dimulai. Agar query read consistent ini berhasil, informasi asli masih harus ada seperti informasi undo. Selama informasi undo ini masih ada, database Oracle dapat merekonstruksi data yang ada untuk memenuhi permintaan read consistent. Sedangkan query flashback adalah query yang meminta data yang ada pada beberapa waktu di masa lalu. Selama pada proses pembatalan informasi yang ada pada waktu lalu masih ada, maka query flashback dapat berhasil menyelesaikannya. Pembatalan data juga digunakan untuk memulihkan data dari kegagalan transaksi. Nah, jenis kategori ini dibutuhkan untuk memenuhi interval retensi undo. Dengan kata lain, setelah memilih undo tablespace, seorang administrator hanya perlu memberikan ruang yang cukup dan mengkonfigurasi interval retensi undo. Next.
Yang terakhir di sini ada jenis kategori expired. Jenis kategori ini untuk informasi Ando yang kadaluarsa. Informasi Ando lama yang sudah dikomit yang lebih lama dari periode retensi Ando saat ini dikatakan telah kadaluarsa dan ruangannya dapat ditimpa oleh transaksi baru. Dengan kata lain, ruangan Ando ini dapat digunakan kembali kecuali saat jaminan retensi ini diaktifkan. Next. Lalu selanjutnya automatic turning off undo retention. Nah, undo retention ini merupakan salah satu dari parameter yang berguna untuk mengatur berapa lama informasi disimpan dalam undo segmen. DBA juga perlu mengatur dengan tepat table space undo yang sesuai dan optimal sesuai dengan kebutuhan agar tidak ada masalah yang muncul. Namun, jika DBA ini salah menggunakan ukuran table space yang lebih kecil, maka akan muncul kesalahan seperti gagalnya DML karena tidak ada ruang yang cukup untuk menampung undo transaksi yang baru. Lalu query akan berjalan lebih lama dan bahkan bisa gagal karena tidak ada cukup data undo untuk konsistensi baca. Lalu selanjutnya ada retention guarantee, yang dimana fungsinya yaitu untuk menjamin keberhasilan query yang diproses dalam jangka waktu yang lama. Apabila jaminan retensi ini diaktifkan, maka database tidak akan menimpa data Ando yang gagal karena kurangnya ruang di tablespace Ando. Namun apabila jaminan retensi ini dinonaktifkan, maka database akan menimpa Ando yang gagal saat ruang di tablespace hampir habis. Dan juga sebagai catatan, apabila jaminan retensi ini diaktifkan, maka dapat menyebabkan kegagalan beberapa operasi DML. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.